Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kami undang bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setiamu. Pertolongan kami datang daripada Allah, pencipta langit, bumi, dan isinya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hati kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hati kami rindu untuk senantiasa meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Dan biarlah setiap kami dipimpin, dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu, baik yang saat ini mengikuti secara ragawi maupun lewat radio Sejahtera FM. Demikian juga yang mengikuti lewat YouTube channel DSCM. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau hadir tengah-tengah kami, memimpin, menyertai, mengurapi kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kuasa Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami berbagai persoalan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membuka jalan bagi setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari semua yang percaya kita berkata, amin, haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu, shalom. Shalom, boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai panjang bagi Tuhan kita yang dahsyat. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Diaspora Sejahtera. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online di YouTube channel dan juga di Radio Sejahtera FM. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di pekan yang ketiga, bulan September, masih bulan misi. Mari bermisi, api yang bergerak. Haleluya. Bersama-sama yuk katakan. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh, di bawah. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak-sorai, terpujilah Kau segala raja. Mari lebih semangat lagi bagi Tuhan. Kita berikan
bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mau lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari yang diselamatkan, katakan diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, semua di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. Naikkan senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Mari yang percaya Tuhan hadir, nyanyikan pujian ini dari awal. Ya, Tuhan Engkau hadir, lebih dahsyat lagi kuasa-Nya, amin, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan. Yes. Dengan iman katakan kebesaran-Mu dinyatakan. Yes, jangan katakan diselamatkan untuk menyembah-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. One, two, three. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada. Dan sekali lagi di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian nada dengan surga. Kami datang, kami bersatu bersehati, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga, nada lagi katakan. Katakan senada dengan surga. Sorak-sorai panjang bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kasih-Mu yang menerangi langkah-langkah hidup kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
penolong yang setia. Nyanyikan pujian ini, katakan saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, sambil bangkit berdiri bersama-sama yuk, katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari umat Tuhan sendiri saja katakan, Kau yang lebih tahu, katakan Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Mari percaya, katakan ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong
kasih Tuhan. Mari ambil saat teduh sejenak hari ini di hadapan Tuhan. Mari pusatkan penyembahan saudara hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia Allah yang setia. Bahkan ketika seringkali kita tidak setia, Dia Allah yang terus menantikan saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk setia-Mu. Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kami hari ini. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya apa yang kami kerjakan hari ini tidak menjadi sia-sia. Karena kematian dan kebangkitan-Mu itulah yang terus mendorong kami, yang memilih kami, menebus kami, menyelamatkan kami. Tapi juga Tuhan, Engkau Allah yang terus menguduskan kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sampai seluruh jemaat-Mu menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Tuhan, hari ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu dapat kami dengar, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya apa yang kami dengar Tuhan terus bertumbuh dan berbuah, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati setiap kami yang hari ini sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kami yang punya masalah, kami tahu Tuhan, Engkau yang memberikan kami penghiburan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, supaya melalui masalah ini ya Tuhan, kami bertumbuh sebagai murid Kristus yang sejati. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu, kiranya Roh Kudus mengurapi, memakai dan meneguhkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, menyapa Bapak Ibu Saudara yang hari ini juga mengikuti melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali terus diingatkan tentang ilah-ilah zaman. Ya, saya pakai bahasa hari ini ya, anak-anak muda, ilah-ilah zaman now gitu ya. Kenapa kita terus memfokuskan diri kita belajar tentang bagaimana penyembahan berhala itu masih mungkin saja terjadi. Walaupun kita hidup di zaman yang modern seperti ini, kita mungkin tidak pergi ke kuil, kita mungkin tidak punya tempat sesembahan di rumah kita mungkin tidak melakukan praktek-praktek penyembahan berhala secara fisik, tetapi penyembahan berhala menjadi satu hal yang menjadi ancaman bagi kehidupan setiap orang Kristen dan orang percaya. John Calvin satu saat pernah berkata bahwa hati manusia adalah pabrik berhala. Setiap saudara, setiap kita, termasuk saya, dari rahim ibu kita adalah para ahli dalam menciptakan berhala. Tidak heran Bapak Ibu, penyembahan berhala itu menjadi dosa besar, di mana semua dosa itu berasal. Karena berhala itu bukan soal patungnya. Sekali lagi, Bapak Ibu saya katakan hari ini, berhala itu bukan soal objek yang menjadi penyembahan kita, tetapi berasal dari mana? Dari hati kita. Ya, dari hati kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata kepada Musa begini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu bukti ya kasih setia Tuhan dan penggenapan janji Tuhan. Dan saya pun percaya sampai hari ini janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan pasti digenapi. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Tapi dia berkata begini, "Akulah Tuhan Allahmu yang sudah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Bukankah ini anugerah yang diterima oleh bangsa Israel? Amin Bapak Ibu. Ini anugerah. Bangsa Israel tidak harus melakukan apa-apa. Mereka cuma harus taat, dipimpin oleh Musa, dibawa keluar setelah ratusan tahun ada di Mesir dan ada di dalam perbudakan. Tapi setelah itu
Setelah anugerah, Tuhan ngomong apa? Jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Dan itu dilanjutkan dengan 10 perintah Allah. Jadi kita hari ini ditegaskan kembali, diteguhkan kembali. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak asal perintah-perintah Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan bagiannya. Bahkan kita tahu hari ini Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya. Mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Naik dan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan Allah yang sama, Dia yang akan datang kembali. Menyebut saudara di atas awan-awan yang mulia. Amin. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa penyembahan berhala itu dosa yang besar. Kenapa? Karena itu munculnya dari hati. Ya, akulah Tuhan Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di dalam Roma 1:25 dikatakan begini, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Tulisan Paulus kepada jemaat di Roma juga mengingatkan berbahayanya, ya ancamannya, bahwa orang-orang ketika itu, orang-orang Kristen akhirnya juga jatuh di dalam penyembahan berhala. 1 Yohanes 5:21, Yohanes ini bicara banyak tentang ketuhanan Kristus. Ya, Yohanes menuliskan di 1 Yohanes 1:2 sampai pasal yang kelima bicara tentang kasih, bicara tentang perintah untuk saling mengasihi gitu ya. Tapi di akhir dari tulisan Yohanes di ayat 21 di situ dikatakan begini. Baca yuk Bapak Ibu. 1, 2, 3. Anak-anakku waspadalah apa? Terhadap segala berhala. Tiba-tiba kayak enggak nyambung begitu. Bicaranya tentang kasih, Tuhan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Ya, bicara tentang ketuhanan Kristus. Pada akhirnya ditutup dengan anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Apa sih penyembahan berhala itu? Cara utama mendefinisikan dosa di dalam Alkitab, perhatikan ini, bukan hanya melakukan hal-hal yang buruk. Kalau yang buruk, ya udah pasti kelihatan mata, betul Bapak Ibu? Misalnya ada orang mencuri, wah kamu berdosa, betul ya? Orang berzinah, wah kamu berdosa. Orang membunuh, wah kamu berdosa. Tapi di situ dikatakan cara utama mendefinisikan dosa bukan hanya melakukan hal-hal yang buruk, tetapi menjadikan hal-hal yang baik. Ini yang saya katakan Betty ya, beda-beda tipis ya. Menjadikan hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang utama. Baik enggak? Baik. Tapi yang baik itu kalau dijadikan hal yang utama, menggantikan keutamaan Kristus, maka itu sudah masuk dalam penyembahan berhala. Dosa berusaha membangun konsep diri dengan menjadikan, perhatikan ini, sesuatu yang lebih penting bagi signifikansi, tujuan, dan kebahagiaan Anda dibanding relasi Anda dengan Allah. Contoh ekstrim, kalau saya sebagai pembicara, ya lebih senang melayani daripada memiliki keintiman dengan Tuhan. Bahkan saya menaruh pelayanan saya, ya, itu sebagai pusat kebahagiaan saya. Loh ada loh Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak orang yang ada di panggung, di mimbar, itu kalau diperhatikan itu lebih senang gitu ya. Ya, jadi focus of attention gitu ya. Nah, kalau orang yang seperti ini, bahkan saya sendiri misalnya, menaruh keberhargaan diri saya kepada pelayanan saya, ya, kepada apa yang saya lakukan di mimbar, dan ketika saya melakukannya saya merasa bahagia, lebih, perhatikan ini, daripada keintiman saya dengan Allah, maka pelayanan saya jadi berhala saya. Paham Bapak Ibu Saudara? Dan ini berlaku untuk semuanya. Saya sampaikan ini dengan minggu lalu pada satu persekutuan kecil, ya. Lalu ketika ini kan ibadahnya pakai Zoom ya. Jadi setelah ibadah enggak seperti kita ada doa berkat, pulang gitu ya. Ini ada tanya jawabnya, diskusi ya. Waduh, ada diskusinya gitu.
Nah, setelah diskusi saya pikir ya sudahlah, mereka ini kelompok-kelompok menurut saya jemaat yang dewasa gitu ya. Saya menantikan apa yang akan terlontar di sana. Menarik sekali. Menarik sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bisa jadi apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang kita punya, bahkan bisa jadi mungkin tas, kalau wanita ya saya nggak ngerti ya, tas atau panci, kompor saudara ya, bisa jadi berhalamu. Jadi, testimoninya, kesaksiannya cukup mengagetkan saya. Wah, ternyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa bukan hanya hal-hal yang buruk yang udah jelas, tapi hal-hal yang baik. Tapi hal-hal yang baik itu kita jadikan yang utama. Nanti kita akan lihat. Nah, contoh firmannya di mana? Di Matius 6. Matius 6 ini pernah saya sampaikan sekilas waktu doa malam beberapa bulan yang lalu. Tapi biarlah hari ini kita akan mempelajari lebih dalam. Yesus menunjukkan dua area kehidupan di mana motivasi terdalam manusia dapat terlihat. Karena apa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara? Penyembahan berhala itu bermula dari mana? Dari hati. Masalah hati. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita lihat apa yang terjadi. Dua area ini apa? Agama dan harta. Loh Pak, kok bisa agama itu jadi berhala? Kita lihat. Ini Tuhan yang ngomong, ya bukan saya. Contohnya di mana Pak hari-hari ini kita bisa melihat seperti itu? Loh, coba aja lihat Instagram, Facebook kita. Ya coba aja kita lihat sosial media kita. Bagaimana orang ada dikategorikan dalam dua tipe ini. Kalau tidak yang benar-benar agama, membela agama, ada ya. Bahkan jangan ngomong di luar Kristen, di dalam kekristenan sendiri, ya banyak hari-hari ini. Waduh, diskusinya seru, ya kan? Ya, wah pokoknya, yang ini benar, doktrin yang ini salah. Ya bicara lagi tentang ketritunggalan, ya Allah dan seterusnya, wah luar biasa. Ya terjadi. Saya tidak menentang sebuah perdebatan atau sebuah diskusi ya teologi tentang hal-hal tertentu di dalam kekristenan. Tapi yang maksud saya adalah ada sebuah pembelaan, ada sepertinya ada sebuah gerakan di mana kalau saya mengerti ini, saya lebih benar, saya lebih baik dari kamu. Saya lebih kudus, saya lebih tinggi tingkatannya dari kamu. Yang kedua, kalau enggak urusan seperti itu, udahlah saya enggak mau yang gitu-gitu. Saya percaya agama itu semuanya baik lah. Udahlah kita enggak usah mikir-mikir gitu. Saya malah sekarang itu mikirnya, apa ada ya Tuhan itu ya. Buktinya ada agama malah perang terus adanya. Malah rame terus. Mending enggak usah mikir Tuhan, kita senang-senang aja. Ya, ini kelompok yang kedua. Ya, apa? Hedonisme. Ya, wah penting pokoknya senang. Yang penting pokoknya foya-foya. Yang penting pokoknya sekarang ketika kita hidup di dunia, kita kerja keras. Ya, kerja keras. Sampai apa? Sampai kita mencapai yang namanya financial freedom. Yang penting sukses. Kaya. Yes. Waduh gitu ya. Teori motivasinya keluar semua ya. Dan saya pun juga tidak mengatakan bahwa kalau gitu gak boleh kerja. Bukan. Kalau gitu gak boleh kaya. Bukan seperti itu. Sekali lagi definisinya, segala sesuatu bahkan hal-hal yang baik sekalipun, kalau itu kita ubah menjadi hal-hal yang utama dan menjadi sumber bahagia kita lebih daripada Tuhan, itu bisa jadi menjadi berhala kita. Yang percaya katakan amin. Ayo kita buka satu-satu. Di dalam Matius 6 itu ada beberapa perikop. Yang pertama adalah hal memberi sedekah. Saya bacakan buat saudara. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Perhatikan, supaya mereka dipuji orang. Memberi sedekahnya bagus apa enggak? Halo? Memberinya persembahan bagus enggak? Memberi sedekah kok. Bahkan memberi sedekah buat orang miskin, bagus enggak? Bagus. Tapi di situ dikatakan untuk apa? Dipuji orang. Sekali lagi yang membedakan apa?
sama-sama memberinya, sama-sama memberi persepuluhannya, memberi persembahannya. Yang membedakan apa Bapak Ibu? Motivasi hati. Amin, saudara. Nah, di situ dikatakan begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa Bapak Ibu? Membalasnya kepadamu. Yang pertama, penyakit penyembahan berhala adalah berpusat pada diri sendiri. Tamak puji-pujian. Ketika engkau dipuji, ketika engkau dikatakan, ini Bapak penyumbang terbesar di gereja ini. Wah. Dan tempat duduknya adalah di singgasana yang paling depan. Waduh, langsung wah. Makasih Pak, yes, terima kasih Pak. Ya, duduknya lain ya, jalannya lain saudara. Kalau itu jadi sumber bahagia saudara. Dan itu menjadi sumber keberhargaan saudara. Saudara kita ngerti kan konsep tentang keberhargaan. Bahkan di dalam dunia pun teori Maslow mengatakan teori atau kebahagiaan yang paling puncak adalah aktualisasi diri. Betul ya? Jadi orang itu berusaha untuk melakukan sesuatu untuk dihargai. Apalagi banyak orang juga yang merasa tersinggung kalau kena egonya merasa tidak apa? Tidak dihargai. Saudara dikasih Tuhan ini penting. Ya, yang pertama berpusat pada diri sendiri, tamak puji-pujian. A.R. Bernard mengatakan definisi adultery atau penyembahan berhala adalah gini. Mencari keamanan dan arti pada seseorang atau sesuatu yang lain daripada Tuhan. Kalau hari ini engkau lebih mengandalkan suamimu daripada Tuhan, engkau sedang memberhalakan suami saudara. Kalau hari ini engkau sedang mengandalkan istrimu lebih daripada Tuhan, berarti istrimu jadi berhala saudara. Kita menggantikan mencari keamanan, arti pada seseorang atau sesuatu selain daripada apa? Daripada Tuhan. Halo? Saudara dikasih Tuhan. Beda tipis ya. Beda tipis. Saya dulu punya bekas staff saya dulu waktu masih sekolah. Ya masih melayani di sekolah maksud saya. Itu kami kalau ujian nasional itu kan selalu ngambil soalnya di mana? Ngambil soalnya itu di Polsek ya dulu ya, di Polsek. Nah, karena dia petugas staf atau TU ya, admin gitu ya. Selalu ikut saya. Dan karena itu berlangsungnya tiap tahun dan Polseknya sama, Saudara ya. Tentu kalau di Polsek itu apalagi di Mulyorejo misalnya gitu ya, atau di Kenjeran 2 Polsek itu selalu ketemu dengan orang yang sama, betul ya, polisinya. Pak Kapolseknya bisa beda-beda, betul ya, karena dipindah, mutasi gitu ya. Tapi polisi yang di Polsek itu biasanya sama gitu. Ya, nah itu kenal akhirnya, wah kenal apa gitu ya, jadi gini. Nah satu saat staf saya ini naik motor itu di area ini, Suramadu itu ya, Suramadu gitu. Terus ketangkep polisi, ada stopan gitu, wah ada stopan gitu. Terus dia bilang ini, waduh, dia nggak bawa STNK saudara. Ya, ini memang melanggar. Perhatikan ini saudara, ceritanya lucu. Terus dia ngomong gini, ini kan deket Polsek ini, Kenjeran gitu ya. Dan dia lihat, nggak ada teman saya gitu ya. Terus dia ngomong gini, siapa? Wah, saya percaya diri aja. Pak, iya Pak, mana surat-suratnya? Oh, iya Pak, saya lupa gini. Iya Pak, saya salam Pak ya buat Pak siapa, saya lupa namanya. Katakan saja Pak Wagino begitu ya. Pak Wagino Pak, temannya Pak Wagino. Oh iya, oke, udah lewat. Wah, perhatikan saudara, sejak saat itu ya, Pak Wagino jadi kartu kuncinya dia. Harusnya kan udah tahu STNK-nya hilang, diurus suratnya, betul ya. Jadi tertib, STNK-nya ada, suratnya lengkap, betul ya. Tapi staf saya ini ya ada nakalnya saudara, natur manusia kan begitu ya. Kalau ada enteng kenapa cari susah kan gitu ya. Jadi dia kemana-mana, ada stopan gitu. Kenapa? Karena polisi ini deket banget. Sering bahkan jaga ujiannya itu di sekolah kami gitu. Wah gayeng lah gitu ya. Gayeng gitu apa segala macam. Bahkan dia pernah juga lewat gitu. Halo Pak gitu ya. Saya nggak ngomong namanya ya. Nanti ketahuan Pak Denny pasti kenal itu soalnya. Halo Pak gitu ya. Wah Pak saya sampai di dada-dada Pak sama Pak polisi itu.
jadi teman saya sekarang. Wah, saudara ya. Perhatikan, ini contoh yang sederhana. Rasa amannya di jalan diserahkan kepada siapa? Pak Wagino ini, saudara ya. Yang kedua, tidak memanipulasi Tuhan. Bagaimana kita bisa lihat dari hal ini? Di ayat yang ke-5 sampai 7 bicara tentang hal berdoa. Yuk kita lihat. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan apa? Dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Mereka menyangka kalau aku pinter, sastra, doaku indah, doaku panjang, doaku jelas, maka Tuhan akan kabulkan doaku. Ini kan memanipulasi Tuhan, saudara. Saudara nggak berdoa dengan kata-kata, bukan berarti terus mulai sekarang, wah Pak, sekarang nggak usah berdoa Pak. Kenapa? Ya nanti kalau saya berdoa bertele-tele nanti saya yang salah. Bukan saudara, itu masalah hati. Lalu saudara ngomong gini, sekarang gak usah berdoa, bersuaralah, doa dalam hati aja. Malah gak usah ngomong, menengahi. Kan Tuhan Allah Maha tahu Pak. Lah, bukan gitu maksudnya. Tapi berapa sering kita melakukan tindakan memanipulasi Allah. Aku lagi kesulitan ini. Gimana ya? Oh, aku tak persembahan aja. Supaya nanti persembahan, katanya kan nanti apa yang engkau beri, engkau akan diberi. Wah, kalau aku beri sekian, Tuhan beri sekian. Wah, ini nyucuk ini. Ini untung ini ya, untung ini ya. Oke, bolehlah, boleh ya. Saudara, Tuhan itu bukan pinjol. Tahu pinjol Bapak Ibu Saudara? Pinjaman online. No, hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Sekaligus hari ini saya mengingatkan hati-hati itu banyak masalah itu dari pinjaman online yang tidak bertanggung jawab, yang ilegal. Saudara, seringkali tindakan kita memanipulasi Allah. Kita tidak apa adanya sama Tuhan, tapi apa ada apanya. Sekali lagi, kita tidak apa adanya, tapi ada apanya. Aku rajin doa karena aku ada masalah. Supaya supaya masalahku selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara perlukan ketika ada masalah, ketika penderitaan, bukan selesainya masalahmu, tetapi engkau akan menerima kekuatan dan penghiburan yang datang daripada Tuhan. Untuk memampukan saudara melalui masalah itu, dan pada akhirnya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Karena kalau cuman selesai masalahnya, bisa jadi kita tidak belajar apa-apa. Tetapi ketika kita menderita, bukan selesainya penderitaan yang harusnya kita nanti-nantikan, tetapi penghiburan dan kekuatan Allah yang menyertai kita dan melalukan kita sampai pada akhirnya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Mari beri sorak-sorai yang lebih untuk Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang dengan otentik sama Tuhan, apa adanya. Dan saudara, saya katakan di slide yang berikutnya adalah segala sesuatu harusnya tindakan kita adalah apa? Bersumber atau apapun yang berubah menjadi tujuan dan sumber bahagia kita memiliki potensi untuk menjadi tindakan penyembahan berhala pada titik tertentu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang berubah menjadi tujuan dan sumber bahagia kita menjadi potensi untuk menjadi tindakan penyembahan berhala. Saudara tidak punya kerjaan. Terus tiba-tiba Tuhan beri kerjaan. Amin. Udah lama nganggur, nggak kerja-kerja, nggak dapat penghasilan, Tuhan kasih penghasilan, pekerjaan sehingga ada penghasilan. Tapi pekerjaan yang akhirnya mendatangkan penghasilan, itu bukan tujuan utama jadi orang Kristen. Yang percaya katakan amin. Itu alat.
Pekerjaan saudara, profesi saudara, itu adalah alat Tuhan supaya ketika saudara melakukan pekerjaan saudara, dengan begitu baiknya nama Tuhan ditinggikan. Yang percaya katakan amin. Kenapa banyak orang ketika tidak ada kerjaan, ya tinggalnya, datangnya cuma di gereja aja, doa aja, berlutut aja, nangis aja. Tapi waktu dapat kerjaan, tidak pernah kelihatan lagi. Ya seminggu sekali paling. 2 minggu sekali misalnya begitu. Kenapa Pak? Saya sibuk Pak. Sibuk Pak, berkat Tuhan luar biasa Pak. Saya sibuk Pak. Perhatikan. Saudara, apapun yang berubah dari tujuan dan dari menjadi tujuan dan sumber bahagia kita, itu memiliki potensi untuk menjadi penyembahan berhala saudara. Dan saya berdoa hari ini saudara, kita pulang, kita bisa merenungkan terus sepanjang hidup kita, sepanjang minggu ini. Apakah yang menjadi potensi berhala dalam hidupku? Kesehatankah? Kekuatankah? Keuangankah? Nama baikkah? Profesikukah? Apapun itu Bapak Ibu Saudara. Ya, yang berubah menjadi tujuan akan menjadi penyembahan berhala saudara. Berikutnya yuk kita lanjut cepat. Efesus 3:16. Paulus ngomong begini, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang berikutnya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan apa? Dalamnya kasih Kristus. Ini penting. Rasul Paulus ngomong gini, aku berdoa supaya kamu itu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasihnya siapa? Kasih Kristus. Memahami betapa panjang, tinggi, dalam, lebar kasih Kristus. Ini hanya kasih Kristus yang dapat mencegah saudara melakukan penyembahan berhala. Saya katakan di sana semua tindakan kita kepada Tuhan harusnya lahir dari sebuah kesadaran akan betapa besar kasih Allah kepada setiap saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak, puji Tuhan saya sekarang sehat. Puji Tuhan. Tapi kalaupun kau sakit, Tuhan tetap baik. Amin. Amin. Pak, sekarang saya sudah keluar dari penderitaan. Saya lagi tidak punya lagi masalah. Sekarang bahkan saya diberkati. Bapak, Ibu, Saudara, amin. Tuhan baik. Tapi saya kasih tahu, kalaupun hari ini kau mengalami penderitaan, kalaupun kau alami sekarang pun mengalami kesesakan, saya percaya Tuhan tetap baik. Kenapa? Karena kasihnya udah gak bisa naik lagi, udah gak bisa diberikan lebih lagi. Udah mentok di atas kayu salib. Sebagai tanda aku mengasihi, aku menerimamu, aku memberkatimu, aku menyelamatkanmu, aku menebus engkau, dan aku menguduskan engkau. Untuk menjadi kekasihku, untuk menjadi mempelaiku. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih mulia dari apa yang Tuhan akan sediakan bagi setiap saudara dan saya. Yaitu hidup yang kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Dia di sorga yang mulia. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kesalahan terbesar manusia, apalagi kesalahan terbesar orang Kristen, berpikir bahwa ukuran keberhasilan kita itu apa yang kita lihat di bumi ini. Kalau aku tidak berhasil, aku tidak diberkati, aku bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. No. Kalau itu menjadi ukurannya Bapak Ibu Saudara, maka banyak rasul-rasul yang ada di Alkitab Saudara tidak masuk hitungan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Paulus mati, semuanya martir Saudara. Petrus, Yohanes, Thomas ditusuk tombak Saudara. Tidak ada yang berhasil, tidak ada yang punya rumah mewah, tidak ada yang punya kekayaan yang lebih Saudara. Semuanya dalam penderitaan dan mati karena iman mereka di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, yang terakhir. Allah versus Mammon. Yang tadi pertama pusatnya diri sendiri. Yang kedua berusaha untuk memanipulasi Allah. Menganggap agama itu menjadi sebuah transaksional.
Aku kasih, Tuhan beri. Aku kasih, Tuhan beri. Saudara, kita lupa bahwa Tuhan sudah memberi segalanya. Amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tindakan kita harusnya didasari oleh kasih Tuhan. Saudara, yang ketiga, saya cepat. Hal mengumpulkan harta. Saya baca di sana, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, Tim Keller sekali lagi ngomong begini. Penyembahan berhala terjadi ketika kita menganggap yang baik dan mengubahnya menjadi yang terpenting. Uang baik enggak? Saudara butuh uang enggak? Oh, yang jawab yang sebelah sini, saudara. Yang sini rupanya sudah sufi ya. Saya tidak butuh uang, Pak. Butuh uang ya? Uang baik ya? Baik. Tapi tidak menjadi baik kalau saudara menjadikan uang jadi segalanya. Amin, saudara. Kita butuh uang, kita masih butuh transaksi. Ya. Kita butuh transaksi, walaupun hari-hari ini transaksi sudah mulai cashless ya, semuanya pakai scan lah, semua bahkan persembahan kita bisa pakai scan, udah jarang lagi kita melihat uang uang secara fisik, tapi itu tetap uang. Ya, mau fisik, mau di kredit handphone saudara atau dimanapun itu tetap uang. Penyembahan berhala terjadi ketika kita menganggap yang baik dan mengubahnya menjadi yang terpenting. Contoh kasus anak muda yang kaya itu, ya, saya singkat aja. Masih tinggal satu lagi yang kamu harus lakukan. Dia ngomong begini kan, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Kita akan kelihatan motivasi terdalamnya dia apa ternyata. Ya, Tuhan kan ngomong begini, ya, kata orang itu semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jual semuanya, harta ya, yang kau miliki, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ya, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Aku ini bukan cuman nabi, bukan cuman tokoh agama, no, aku itu Tuhan Yesus, Tuhan. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi apa, Bapak Ibu? Amat sedih. Kenapa? Karena ternyata hatinya ada di hartanya. Hatinya bukan pada Yesus. Dan dia gagal melihat siapa yang ada di depan dia. Dikasih keterangan lagi. Sebab ia sangat kaya. Saudara yang dikasih Tuhan. Uang penting. Tapi bukan segalanya. Saudara, dia orang muda ini lebih mencintai berkatnya. Daripada Kristus yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Kegagalan kita sebagai orang Kristen bukan ketika kita tidak sanggup untuk melakukan ibadah-ibadah yang kita yang harusnya dilakukan, tapi bahkan ketika kita gagal melihat apa yang terpenting dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dia lebih mencintai berkatnya daripada sumber berkatnya. Saudara, beda waktu itu kalau kita bandingkan sama jemaat di Makedonia ya. 2 Korintus 8, 1-5 begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, ya, dan dalam berbagai penderitaan sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka sangat miskin, tapi murah hati. Ya. Dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Loh, coba lihat. Ya, makanya ujian yang sesungguhnya bagi orang Kristen adalah bukan ketika kita ada di zona nyaman kita. Ketika semuanya ada lengkap, dompet tebel, no. Sehat, bugar, kuat. Ya. Kita ini kan, dulu mengandalkan kekuatan, kesehatan itu kayak gimana saudara. Tapi tiba-tiba ketika pandemi datang, sepertinya gini. Habis itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Supaya kita teringat akan apa yang paling utama dalam hidup kita. Lah jemaat Makedonia ini. Ya, dalam pelbagai penderitaan. Penderitaannya juga dalam penderitaan. Enggak.
pelbagai penderitaan. Miskin. Itu kalau bahasa Surabaya, miskin ya. Kalau ini kan sangat miskin gitu ya. Melarat. Tapi mereka apa? Di situ dikatakan mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam apa Bapak Ibu? Kemurahan. Duh, heran tuh. Yang miskin malah murah hati. Malah mau memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena anugerah Kristus yang mereka alami. Karena bagi mereka yang penting bukan penderitaannya, yang penting bukan kesenangan dunia ini. Yang penting adalah anugerah. Mereka berhasil melihat dan berfokus kepada Injil bahwa itu segala-galanya bagi hidup mereka. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya semakin dalam pengalaman kita akan anugerah Kristus. Yang cuma-cuma itu. Makanya setiap hari, setiap minggu, ya mimbar-mimbar gereja harusnya terus memperkatakan Injil Kristus Yesus. Mengingatkan jemaat bahwa kalau jemaat bisa datang hari ini, kalau jemaat bisa berdiri, jemaat bisa memuji dan menyembah Tuhan, jemaat bisa bekerja, jemaat bisa sehat, jemaat bisa melakukan apa saja, itu semua karena anugerah Tuhan yang diberikan cuma-cuma. Dan apapun yang cuma-cuma itu, yang dikatakan anugerah Kristus yang cuma-cuma, harus membuat kita semakin apa? Murah hati. Dan ketika saudara murah hati, hidup saudara akan mencerminkan Kristus Yesus. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Gak usah kakean ngomong saudara. Bulan misi bukan berarti terus kita kasih traktat zaman dulu ya. Tahun 80-an traktat itu kan banyak. Wah, percayalah kepada Tuhan Yesus gitu. Maka engkau akan selamat di jalan-jalan gitu. Sekarang saudara gitu dilempari batu saudara. Kita harus pakai hikmat. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau saudara mempraktekkan ini, semakin dalam pengalaman kita akan anugerah Kristus. Saudara bangun pagi, saudara hirup nafas, anugerah ini, anugerah. Paru-paru saudara, kalau apa namanya, kalau enggak bisa narik nafas, buang nafas aja udah. Selesai kita. Ya. Limpa kita, pankreas kita. Kalau ada yang mislek, mislek saudara ya. Ya, sepeda motor zaman dulu ya, businya kotor aja nggak bisa jalan kok. Nah, manusia ini bisa jalan terus tiap hari ini, luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Saya ada masalah di punggung saya. Saya udah doa lama, ya Tuhan belum sembuhkan. Saya berusaha untuk melatih ya olahraga gitu. Mengingatkan saya bahwa kesehatan olahraga itu juga penting, saudara ya. Tapi ini untuk mengingatkan apa? Kamu sakit punggung, iya. Tapi kalau kamu masih bisa berdiri, bisa khotbah, bisa jalan-jalan, bersyukur. Amin saudara. Iya, banyak orang yang sakit punggung gini kecedit, tiba-tiba lumpuh gak bisa jalan gitu ya. Saya bangun pagi, saya isok ngerasa no sikilku. Haleluya, puji Tuhan. Jadi enggak selamanya penderitaan itu buruk. Ya, mau ditengking-tengking kayak gimana gak waras-waras ya. Dikasih obat, dikasih apa, ini harus dioperasi, harus ini misalnya begitu ya. Tapi tidak sembuh-sembuh. Terus saudara ngomong gini, wah Tuhan jahat. Atau saudara ngomong gini, aku berarti kurang pelayanan ini. Aku harus cari pelayanan lagi. Aku harus begini. Wah, akhirnya apa? Fokusnya ke sana. Lupa bahwa segala sumber datang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, semakin dalam pengalaman kita akan anugerah Kristus yang cuma-cuma, harusnya membuat kita semakin murah hati. Engkau tidak bergantung kepada mamon dan tidak menjadikan mamon berhala saudara. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, semua tindakan kita, yuk kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Semua tindakan kita kepada Tuhan harusnya lahir dari sebuah kesadaran akan betapa besar kasih Allah kepada saudara. Mari kita berdoa, mari tundukkan kepala, kita bangkit berdiri perlahan-lahan. Kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Bapak Diaken Sigit. Mari kita teduhkan hati kita bersyukur di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan ingatkan ada sesuatu berhala yang ada dalam hidupmu. Ingat, berhala bukan berarti hal-hal yang buruk, tetapi hal-hal yang baik, tapi dijadikan hal yang utama. Hal-hal yang baik, tapi menjadikan atau kita menjadikannya jadi hal yang paling penting.
Bisa jadi pekerjaan baik. Tapi kalau kita memberhalakan, menganggap pekerjaan itu menjadi paling yang utama, itu jadi berhala, saudara. Punya suami baik enggak? Baik. Tapi ketika engkau punya suami dan menjadikan suamimu itu segalanya, lebih utama daripada Tuhan, maka suamimu jadi berhalamu. Punya istri baik enggak? Baik. Tapi kalau sikap hatimu menganggap istrimu lebih utama daripada Tuhan, saudara, itu menjadi berhala, saudara. Apapun, pekerjaan, profesi, pengakuan diri, apapun, saudara. Uang yang ada di bank, kesehatan, saudara. Bahkan saya mau ngasih tahu, saudara, kemampuan saudara, mungkin masak kayak, jahit kayak, saudara bisa banggakan itu dan menjadikannya lebih utama daripada Tuhan. Selesai, saudara. Barang-barang yang ada di rumahmu, mobilmu, hobimu, saudara dikasih Tuhan, semua bisa jadi berhala. Tapi biarlah hari ini setiap tindakan yang kita lakukan didasari oleh kasih kita, kasih Tuhan kepada kita. Dan ketika kita tahu kasih Tuhan yang begitu besar, menyapa saudara, bahkan dia yang sudah mati di atas kayu salib bangkit pada hari yang ketiga, menyelamatkan saudara, menebus saudara, maka segala sesuatunya yang keluar adalah karena kita mengasihi Tuhan, tidak lain tidak bukan. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sempurnakan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang menilik setiap hati kami, Engkau yang merangkul kami, Engkau yang menjamah kami, membuka mata hati kami terang, mengingatkan akan apa yang masih perlu dibereskan dalam hati kami. Hari ini ya Tuhan, terangi kami dengan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami terus dapat melangkah, berjalan semakin kuat menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Kami dapat beribadah bersama-sama dengan seluruh anggota besar, keluarga besar, Diaspora Sejahtera. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu sempurna, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kami percaya mereka ada dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dengarkan seruan syafaat kami hari ini Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kau Allah yang menciptakan langit dan bumi, Kau Allah yang satu-satunya, tidak ada yang lain di dalam hati kami Tuhan. Kau sumber segalanya buat kami, Kau sukacita kami, Kau penghiburan kami, Kau perlindungan kami Tuhan. Kau dahsyat buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah nyatakan keberadaan-Mu di setiap hati kami yang mendengar firman-Mu saat ini. Dan kami percaya Engkau mau bekerja sama dengan kami untuk mendatangkan kemuliaan-Mu di negeri kami, di bangsa kami, di Indonesia Tuhan. Kaulah kerinduan kami yang sanggup menyembuhkan bangsa kami Tuhan, yang sanggup memulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini ada pandemi, kami bersyukur Tuhan. Dengan adanya pandemi ini, kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Kami dapat merasakan pemeliharaan-Mu Tuhan, yang telah Kau nyatakan sepanjang tahun ini. Bahkan di negeri kami, ada keamanan, ada kemakmuran, dan terjadi segala sesuatu yang besar di bangsa kami. Dan kami menikmatinya Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu Bapa. Berkati presiden kami, wakil presiden kami, berkati jajaran yang ada Tuhan. Mengambil keputusan Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu, taruh roh takut akan Tuhan atas mereka, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang diagungkan,
Namamu Tuhan. Tidak ada yang lain. Biarlah setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Erlangga yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tambahkan kemuliaan-Mu, tambahkan pemeliharaan-Mu, nyatakan Tuhan keberadaan-Mu dalam hatinya. Sehingga dia semakin rindu untuk menyatakan kebesaran. Terima kasih Bapak. Berkati Gembala Sidang kami, Bapak Sudi Dharma. Tuhan, apapun yang sedang terjadi saat ini, biarlah pemeliharaan-Mu Tuhan Kau nyatakan lebih lagi. Perlindungan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, hikmat-Mu, apapun yang dibutuhkan untuk pelayanannya, Engkau yang memberi. Engkau juga Tuhan yang melindungi. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga besarnya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk diaspora sejahtera dimanapun Tuhan Kau dirikan. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu, sembuhkan yang sakit. Tambahkan Tuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu, apapun juga Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memelihara dan mencukupi Tuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan, hari-hari ke depan tidak ada kejelasan. Tapi kami percaya Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu, sehingga kami tidak khawatir lagi akan masa depan kami. Tidak cemas lagi dengan apa yang ada di hadapan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang menjawab segala persoalan kami. Dan kami berdiri dan berkemenangan di dalam pengharapan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu, yang menyertai kami Tuhan. Hidup-Mu ada di dalam kami. Nyatakan itu Tuhan. Nyatakan. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami dapat mempersembahkan apa yang kami punya, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena apa yang ada pada kami, itu semua pemberian dari-Mu, semua untuk kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu. mengasihi-Mu, Amin. Bapa dan Raja. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, biarlah Kristus yang menjadi utama di dalam setiap aspek hidup kami. Karena dialah yang sudah mati dan bangkitkan dan menerima kemuliaan Allah. Dan di dalamnya kita memperoleh bagian yang sama. Mari buka kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara. Pandang kepada Kristus Yesus Tuhan. Hari ini Engkau ada sebagaimana Engkau ada. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Bila kita ketika kami menyadari Tuhan semakin dalam memiliki pengalaman demi pengalaman akan anugerah Tuhan yang cuma-cuma. Itu akan terus membuat hati kami semakin murah hati. Kami melakukan semua tindakan kami didasari oleh kasih. Bukan sebuah transaksional di mana kami yang menjadi pusat dari segalanya. Tapi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah Bapak Ibu ketika masuk, diberkatilah Engkau ketika keluar, diberkatilah pekerjaan anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Supaya hanya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui hidupmu. Terang Tuhan Yesus bersinar. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah oleh kuasa Roh Kudus mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang percaya terima berkat, sama-sama katakan amin. Shalom Jemaat GBI Diaspora Sejahtera, senang sekali kami dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya Minggu 19 September 2021. Bulan September adalah bulan misi. Salam misi, api yang bergerak. Saya Nana Sunadi akan menyampaikan beberapa informasi untuk kita semua. Ini dia informasinya. Mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama mengikuti ibadah Malang City Blessing dan ibadah doa malam setiap hari Rabu dan Kamis pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi seluruh diaken-diakonis DSCM Malang, kami mengundang untuk berfellowship bersama Bapak Gembala Senior, Wakil Gembala, dan Penatua pada hari Jumat 24 September 2021 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Dan di hari Sabtu, ibadah doa puasa pukul 10. Di sore harinya, ibadah Diaspora Generation pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semua ibadah online, jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui channel YouTube Diaspora Sejahtera dan Radio Sejahtera 107,3 FM. Ibadah online DSCM setiap hari Minggu pada pukul 8 DSCM Kids, pada pukul 9 Ibadah Raya DSCM 1, dan pada pukul 16 Ibadah Raya DSCM 2 melalui channel YouTube Diaspora Sejahtera dan Radio Sejahtera 107,3 FM. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mengikuti ibadah ragawi, dapat mendaftarkan diri melalui link yang sudah tersedia. Apa sih peran dan tanggung jawab dokter anestesi? Simak yuk program interaktif Klinik Sejahtera bersama Dr. Erisa Cahyono SPAN, Minggu 19 September 2021 jam 6 sore. Untuk pertanyaan di 333999, SMS WhatsApp di 0813 34608888. Dengerin juga di streaming ya. Salam misi, api yang
Demikianlah informasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.